Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni yang saya hormati, Pak Rektor dan teman-teman sekalian, kawan-kawan mahasiswa paduan suara yang begitu hebat, juara dunia yang saya banggakan. Saya merasa sangat dihormati untuk diundang hadir dalam pertemuan ini. Sebenarnya tugas saya sudah selesai karena lagu-lagu saya kan nyanyi, membuat lagu nyanyi. Dan lagu saya sudah dinyanyikan oleh saudara, katanya 7 dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman itu lagu ciptaan saya katanya. Saya bangga sekali untuk itu dan berterima kasih. Nah, tapi saya tetap akan menunaikan tugas saya Pak Joni gitu karena kan walaupun bagaimana kalau mendengarkan aslinya mungkin iya kan asli gitu kan. Saya tulis lagu-lagu itu tahun 1964, jadi nanti akan saya bawakan. Tapi pertama izinkan saya mengapresiasi lagu Burung Camar tadi kan itu tahun 86. Lagu ini kalau lagu itu nggak bisa didongengkan, harus dinyanyikan. Jadi saya akan nyanyikan untuk saudara lagu Burung Camar khusus untuk teman-teman paduan suara mahasiswa yang begitu hebat tadi. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bumi, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku. Tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tepuk tangan dulu lah untuk lagi. Bukan untuk saya, tepuk tangan pertama untuk Vina Panduwinata. Gitu kan saudara kenal lagu ini kan dibawakan oleh Vina Panduwinata. Nah itu Abah tuh adik-adik yang meminta supaya ini harus Vina Panduwinata. Jadi riwayat lagu ini sebetulnya boleh saya sampaikan ya kesempatan ini kesempatan yang jarang. Saya ini bukan penyanyi. Orang menyebut saya troubadour. Troubadour itu orang yang ngobrol dengan teman-temannya di keliling api unggun, membawa gitar, ngobrol nyanyi. Jadi saya nggak bisa nyanyi sebetulnya kecuali di depan teman-teman. Teman-teman saya sendiri. Itu kelemahan saya. Untung di sini saya lihat Pak Joni saya baru ketemu pertama kali gitu kan. Pak Yahya baru pertama kali, apalagi Pak Rektor gitu. Waduh, saya keder sekali untuk menyanyi. Saya hanya bisa menyanyi di depan teman. Untung saya lihat di panggung ini banyak teman saya. Pohon-pohon ini teman saya. Wah, saya bilang tenang. Ada pohon, ada teman, saya akan menyanyi di sini. Nah, Pak Joni, mengapa saya hanya bisa menyanyi di depan teman? Gitu. Ada semboyan saya pasang di kamar tidur saya, panjang soalnya ada 15 item di situ. Siapakah teman itu? Gitu kan. Teman itu adalah orang yang ada pada saat kita butuh dan sebagainya. Teman itu adalah orang yang sangat berharga karena itu. Dari 15 itu malam ini saya kutip satu aja yang ada keperluannya dengan kehadiran saya di tempat ini. Siapakah teman itu? Teman itu adalah orang yang selalu akan tertawa. Andai pun engkau melucu tidak terlalu lucu. Nah itu gitu. Jadi saya, padahal bodor saya barusan kan nggak terlalu lucu, saudara udah tertawa kan barusan kan, wah ini teman-teman saya kalau begitu kan, gitu. Itu satu. Untuk mengujikan itu. Nomor 2, andai pun kau menyanyi tidak terlalu merdu, mereka akan tetap mengapresiasi itu dengan tepuk tangan. Itu katanya. Jadi tenang-tenang aja. Nah kembali kepada lagu Burung Camar. Jadi satu pagi tahun 86, saya ingat itu. Tahun 85. Sepulang saya dari RIG, saya ini mad engineer. Jadi saya ini insinyur, sekolah lagi gitu kan, hanya untuk bekerja di RIG. Nanti saya sampaikan kenapa alasan saya memilih menjadi mad engineer gitu. 2 tahun sekolah gitu susah-susah setelah lulus
hanya untuk supaya bisa main-main di pantai, dan tiba-tiba ketemu orang ini, namanya Aryono Huboyojati. Dia bawa elektron, Kang dengarkan nih lagu saya, seperti yang saudara kenal dengan lagu Burung Camar. Dan seterusnya lah. Saya sampai kagum gitu. Wah, ini lagu hebat sekali. Siapa yang bikin? Aku yang bikin. Dia bilang kan. Saya heran gitu. Aryono, kamu yang bikin lagu ini. Saya nggak ngerti apa hubungannya. Karena dia ini sebetulnya ahli biologi laut. Dia tuh dokter di bidang biologi, marine biology. Dia sekolah di Jepang lama. Tiba-tiba saya bilang, kok kamu bisa bikin lagu? Saya nggak tahu bahwa dia sebetulnya juara elektron organ Yamaha se-Asia Pasifik. Pantas saja lagunya begitu hebat. Tepuk tanganlah untuk Aryono. Orang kenal Vina Panduwinata tapi nggak kenal Aryono. Orang kenal Abah Iwan, katanya Iwan Abdurrahman gitu. Padahal di belakang lagu ini sebenarnya Aryono Huboyojati. Jadi saya tanyakan, ini lagu tentang apa? Wah, pokoknya tentang laut lah. Aku kan ahli biologi laut, kan dia bilang gitu. Tapi saya nggak punya liriknya. Coba-coba kau mainkan lagi. Dan seterusnya. Kang katanya, tolong bikinkan lirik lagu ini. Itu ke saya itu. Sambil gini-gini ke muka saya itu Pak Joni. Tolong bikinkan ya lirik lagu ini. Kenapa? Ya akan bikin lirik lagu kan gampang katanya gitu. Saya waduh bikin lirik lagu gampang. Oke saya carikan yang gampang. Ini Pak Rektor. Jadi saya bilang kau pandang mata saya. Dia lihat mata saya, pandang baik-baik. Saya lirik kiri kanan gitu. Selesai gitu kan. Bukan lirik itu katanya. Ya katanya lirik yang gampang kan itu. Kalau lirik lagu seperti Sejuta Kabut itu saya bilang nggak bisa segampang itu. Sejuta Kabut lebih tua dari Burung Camar kan atau Melati Jayagiri. Nggak segampang itu kalau bagi saya. Aku nggak ngarang lagu itu. Saya bilang saya pergi ke gunung, saya kedinginan. Saya tahu teman-teman beberapa mati karena hipotermia. Di gunung itu mengerikan sekali. Kalau gelap datang, dingin mencekam gitu kan. Beberapa teman saya kedinginan gitu, hujan, tidur lalu habis. Namanya hipotermia. Karena kedinginan itulah lahir. Mentari kelakkan tenggelam, gelapkan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Jadi pagi itu saya cerita tentang Melati Jayagiri yang tadi itu kepada Aryono tadi. Aryono, kau bilang bikin lirik lagu itu gampang. Orang lain mungkin gampang karena mereka pandai. Diam gitu merenung, kontemplasi, tiba-tiba lahirlah lagu-lagu yang dahsyat. Kalau saya nggak bisa, saya ini orang yang terlalu kasar saya bilang. Kontemplasi yang ada tiba-tiba ngantuk aja gitu kan. Nggak jadi lagu tuh. Jadi untuk jadi lagu saya harus pergi ke gunung. Bukan untuk bikin lagu, hanya untuk mencatatkan dinginnya malam yang bisa membunuh kita. Hanya untuk mencatatkan kalau malam gelap datang, dingin mencekam. Kau lihat bintang-bintang di langit. Bintang itu tiba-tiba berkata kepada kita. Ini saya catat di Jayagiri, hutan di Bandung Utara itu. Hanya 2-3 jam dari Bandung gitu kan. Bintang malam itu berkata kepada saya, Iwan katanya, ini tahun 67 lah. Ini lagu termasuk tua, 1967 ini lagi sudah lahir. Saya naik ke gunung, saya sudah jadi Wanadi beberapa tahun sudah itu. Dia bilang, kalau gelap seperti ini kau ketakutan, teman-teman ketakutan, pandanglah aku kata bintang itu. Sinarku di tinggi langit itu tidak sampai hangatnya ke badanmu. Tapi andai kata sinar bintang aku ini, kau tumbuhkan di dalam hatimu, itulah yang disebut harapan. Dan harapan ini membuat kau kuat sampai menunggu esok matahari terbit. Jadi, mentari kelakkan tenggelam, gelapkan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku.
Jadi malam itu 24 Maret tahun 1967 sampai saya ingat tanggalnya. Karena bagi saya sangat berkesan. Bintang malam itu berkata demikian. Harapan kau tumbuhkan di hatimu, maka kau akan kuat menunggu sampai matahari besok terbit. Bintangnya tidak panas. Sengaja saya di awal pertemuan kita dengan saudara-saudara ini ingin memberitahu kepada saudara-saudara, saya hadir dari sini, saya lihat gedung begini hebat, saya lihat wajah begini cerah gitu kan. Andalah bintang itu. Jutaan orang di sekitar kita mengharapkan Anda. Gitu. Masyarakat kita sedang ada dalam gelap yang lebih pekat dari gelap malam itu di Jayagiri. Membunuh banyak orang. Situasi bangsa kita sekarang sedang segelap itu. Jadi matahari, bintang-bintang seperti Anda ada di mana-mana. Dan bintang ini institusional, institusi yayasan yang saudara pilih, yang saudara dirikan, yang saudara tumbuhkan bersama-sama gitu. Itu menjadi bintang bagi orang di pinggir-pinggir Indonesia ini. Bukan hanya urusan saudara saja. Saya kasih tahu nih. Kalau enggak saya nggak mau datang di sini. Gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa saudara sangat penting. Saudara sangat penting bukan untuk diri saudara sendiri, bukan untuk mahasiswa-mahasiswa saudara, tapi untuk harapan bangsa ini. Oh, nun jauh di Bandung Selatan sana ada sekelompok orang yang akan membawa sinar terang. Sinar saudara tidak sehangat sampai ke tubuh mereka. Tapi andai mereka melihat dan menjadi harapan, mereka tahan untuk menunggu sampai Indonesia ini makmur seperti yang mereka harapkan besok pagi dan pagi berikutnya. Itulah Melati Jayagiri. Jadi Pak Rektor, saya senang sekali bisa hadir di sini karena saya tahu saudara-saudara menyanyikan lagu Burung Camar, gitu kan salah satu di antaranya, dan Melati Jayagiri. Nah, jadi saya datang sini, saya bilang saya akan beritahu bahwa saudara begitu berharga bagi saya pribadi lah. Kalau orang lain barangkali tidak melihat sinar bintang hadir di Bandung Selatan ini, setidaknya saya lah. Saya bersama Kang Erik, saya datang bersama Insinyur Erik, Insinyur Tatang, teman-teman saya Wan Adri dan Adri, itu untuk kita ke Telkom saya bilang. Saya mau lihat bintang itu. Nanti saya akan cerita di tempat, saya akan cerita di mana-mana. Saya troubadour. Kalau panjang umur besok saya akan cerita di Solo, di tempat lain. Saya akan cerita, nun jauh di Bandung Selatan, hadir bintang salah satu yang mudah-mudahan dia tidak redup. Ini janji saya. Nah, kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Burung Camar. Oh, bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba, nah, saya ingat Vina Panduwinata. Saya nggak kenal Vina Panduwinata. Beliau ini baru dengar suaranya, kita tahu bahwa dia orang yang gembira. Di dadaku ada kumismu, ingat lagu itu? Saya nggak kenal Vina Panduwinata, tapi saya kira oh itu pasti Abah nih. Saya bilang gitu, itu Vina nyanyi tentang saya, jadi saya merasa sok kenal aja sama dia. Sebab dia nyanyi di dadaku ada kumismu, wah Abah nih ada di hatinya Vina. Dia anak duta besar. Orang kaya sekali, suaranya begitu hebat, jadi cocok untuk mengekspresikan kegembiraan hidup. Oh bahagia, tiada terperi, indah nian, derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Nah, masih mau dengar cerita tentang Burung Camar ini? Ya. Kalau saya cerita bisa sampai pagi nih Pak. 7 hari 7 malam ada api unggun, asal ada kopi gitu kan, api unggun saya ngobrol sama teman-teman. Kopi Jang, nanti aja kopinya nanti, tenang aja. Saya suka gitu, berhenti, kopi Jang, kopi. Ya lalu junior Wan Adri itu kan masak cepat-cepat, wah si Abah nih, dia harus cerita. Saya bilang cerita tuh gampang, cerita itu menjadi bermakna kalau ada yang mendengarkan. Gitu, kalau enggak saya cerita itu ngocoblak disebutnya kalau bahasa Sunda mah. Ngocoblak saya itu babaung seperti anjing, enggak ada yang dengar. Tapi saya cerita makna dari satu peristiwa yang diceritakan oleh si pendongeng itu hanya bisa terjadi andai kata ada yang mengapresiasinya. Dia mendengarkan gitu kan dengan penuh penghargaan. Apresiasi itu menghargai karena berusaha untuk mengerti. Karena itu saya mau cerita tentang Burung Camar. Dan yang cerita tentang Burung Camar itu
Aku yang membuat lagu ini. Jadi ini peristiwa yang gak akan ada dua kalinya nih. Mahal sekali. Kalau dengar lagu Burung Camar, putar saja CD sudah selesai. Tapi kalau dengar ceritanya dari orang yang menulis lagunya. Jadi saya pergi ke pantai, saya naik rig pakai helikopter. Mad engineer itu kalau kerja dijemput pakai helikopter, Pak. Jadi saya dulu bercita-cita ingin bagaimana sih rasanya turun dari helikopter. Kalau naik saya sering soalnya. Naik helikopter saya terjun. Naik helikopter terjun, saya ini penerjun. Jadi nggak pernah turun dari helikopter. Taunya naik turun. Jadi saya ingin coba turun, gimana caranya? Oh kenal, jadi mad engineer aja. Tapi sekolah 2 tahun, oke saya sekolah 2 tahun. Oke jadi mad engineer hanya untuk bisa turun dari helikopter. Tepuk tanganlah untuk helikopter kita itu kan. Maksudnya saya ngebodor tapi sudah nggak ada yang ketawa, aduh sayang sekali ya. Sebagai teman ketawalah sedikit lah dengan intermezzo. Nah akhirnya saya ke rig, lahirlah lagu ini, refrennya. Saya nggak cerita kepada Vina Panduwinata. Saya yang bilang ini harus Vina Panduwinata, Aryono. Jadi kami ketemu Vina Panduwinata dan lagu ini dikirim ke Festival Pop Song Nasional, dia jadi juara. Tepuk tangan sebentar untuk Vina Panduwinata. Nah kemudian diputuskanlah untuk dikirim ke Festival Pop Song Dunia di Tokyo, World Pop Song Festival, itu tahun 86. Lagu Burung Camar ini dinyanyikan oleh Vina Panduwinata, diaransemen oleh Chandra Darusman, seorang musisi aranjer kelas dunia saya bilang itu ya. Dan menyisikan 1053 lagu dari 52 negara seluruh dunia. Hebat. Kalau tadi Pak Rektor menyisikan 2 orang profesor lain gitu kan, baru 2 Pak, ini 1053 nih Pak. Ini sama hebatnya dengan Bapak nih Burung Camar nih, hati-hati ini. Jadi ini berkualitas nih Burung Camar seperti Bapak berkualitas memimpin university di sini. Hati-hati dengan Burung Camar ini, mungkin sama dengan Bapak nih. Gitu. Jadi menyisikan itu. Nah, tapi ada satu hal yang tidak saya cerita kepada Vina Panduwinata mengenai refrennya. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun. Nah seperti tertegunnya teman-teman paduan suara tadi. Vina nggak saya ceritakan, saya bilang gini kepada Aryono, jangan ya kita simpan aja ceritanya. Sebab nanti saya bilang kan bulan Januari tanggal 24 tahun 2013 saya akan cerita di depan teman-teman Telkom saya. Ini tahun 86 Pak. Ini hebat sekali, jadi saya udah niatkan, saya hanya akan cerita kepada teman-teman dan teman-teman mahasiswa tadi, kepada Pak Rektor khususnya dan Pak Joni sebagai pemimpin dari kita semua di sini. Karena referen ini penting sekali. Vina nggak usah saya ceritakan lah, karena dia sudah profesional. Tanpa saya cerita dia udah tahu maksud lagu ini apa. Tapi kalau saudara kan bukan penyanyi. Beberapa di antara suaranya lebih bagus dari penyanyi. Saya tahu Pak Yahya tadi suaranya hebat. Dan saudara sedang mau mengolah rasa, katanya kan sebagai salah satu itikad dari eksistensi kita sebagai manusia Telkom, rasa katanya harus diolah. Jadi saya mau cerita nih tentang Burung Camar. Tiba-tiba ku tertegun dalam gembiranya Vina Panduwinata. Pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari lagu Burung Camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka, tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung Camar. Ini rahasianya, saya ingin cerita rahasianya, karena di sini tepat sekali. Ini adalah institusi yang sukses. Lahirnya perguruan tinggi ini karena sukses bisnis pendahulu-pendahulu saudara-saudara. Jadi ini luar biasa. Tapi saya lihat di Burung Camar itu, tiba-tiba aku tertegun. Ini di rig nih, rig itu mewah sekali. Kami makan itu steak selalu lah, tiap hari makan steak. Turkey steak ada selalu itu.
entah rig orang lain, tapi rig saya B42, pemiliknya bule gitu kan, perusahaan asing yang sangat besar. Kami makan steak. Jadi saya makan sebagai orang Bandung gitu kan, dari pinggir gunung kan, makan steak setahun sekali juga enggak saya ini Pak. Jadi cita-cita jadi mad engineer hanya supaya bisa makan steak tiap hari gitu kan. Begitu makan steak saya ingat teman-teman saya, Insinyur Erik di sana satu angkatan dengan Pak Gadang. Enggak, Pak Gadang lebih junior dari Kang Erik. Kang Erik sengaja datang sini karena dia juga ingin lihat nih bintang di Bandung Selatan ini. Saya bilang mau cerita burung camar gitu kan. Erik ikut dengan saya. Nah waktu makan steak saya ingat ini, wah Kang Erik ini gak pernah makan steak di Bandung nih. Jadi saya makan steak, saya mau makan sebanyak-banyaknya gak habis, mau saya bungkus saya bawa ke Bandung. 2 minggu oke lah, 2 minggu di rig, 2 minggu on, 2 minggu off. Saya bungkus itu, Pak Gadang, mana Pak Gadang kan sini ya tadi. Ada, wah ini teman saya nih, dulu saya ajar ke gunung waktu beliau masih SMA, di SMA 3. Nah ini, ketemu di sini, sekarang sudah jadi dokter gitu kan, wah nggak, di luar bayangan saya tuh Pak Gadang. Dulu di Jayagiri dia kedinginan, ketakutan, kau gini apa gitu kan. Ya gitu, sekarang jadi dokter. Nah itu, saya bungkus steaknya, tiba-tiba di belakang saya ada bule, kumisnya lebih panjang dari saya, dia gini. Namanya disebutnya superintendent, pengawas. No, dia bilang gitu kan, bahasa Inggris. Saya terjemahkan bahasa saudara, khawatir saudara nggak ngerti bahasa Inggris kan gitu kan. Saya yang lupa lagi bahasa Inggrisnya. No, regulasi di rig seperti ini, makanan tidak habis seperti di bintang 5 harus dibuang. Pernah kau tidur di hotel bintang 5? Dia bilang gitu. Saya nggak pernah kan. Wah saya nggak tahu, saya taunya tidur di tenda aja Pak Gadang gitu kan. Buang katanya, jadi saya buang dengan sedih steak itu. Mad engineer itu 1 hari, 2 hari, 2 minggu di tempat bahaya. Kalau meledak rig itu, blow out disebutnya. Kita nggak boleh meninggalkan rig seperti komandan kapal baru boleh terjun ke laut kalau semua anak buahnya udah selamat. Jadi di tempat bahaya sekali. Nah tapi kalau minyak keluar, dia nganggur. 2 minggu nganggur, saya lari-lari di helipad, ya seluas inilah kira-kira, lari-lari. 2 minggu kan ada capeknya Pak. Satu sore saya kecapean, saya begini aja di pinggir rig itu, kayak persis kayak gini, rail itu kayak pagar itu gini. Nah di situ tiba-tiba saya lihat ada perahu. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana, nelayan tua di sana. Saya pernah baca buku The Old Man on the Sea, Ernest Hemingway. Itu buku novel klasik kelas dunia yang dapat hadiah gitu kan. Hadiah Nobel kalau tidak salah. Jadi saya baca, oh barangkali ini nelayan 3 hari 3 malam mereka nggak punya makan. Ironi nelayan The Old Man on the Sea, Pak Joni. Kita makan steak ikan di sana. Harganya mahal, kalau di hotel bintang 5 ratusan ribu, steak salmon atau steak apapun juga. Nelayannya nggak punya makan 3 hari 3 malam. Perhatikan sampai saat ini. Mengerikan sekali. Jadi saya catat, oh ini barangkali. Tiba-tiba ku tertegun. Pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Bulan purnama, bagi kita terlihat indah. Nelayan itu tidak bisa melihat keindahannya, karena dia nggak punya makan 3 hari 3 malam. Itu imajinasi saya Pak Rektor. Saya akan tulis, saya bilang ini di laut. Saya akan tulis ironi nelayan yang tidak bisa melihat bulan karena dia tidak punya makanan. Sementara kita di Telkom makan dengan tenang, saudara dapat privilege dari Tuhan mempunyai pekerjaan yang begini hebat. Saya akan tulis, saya bilang. Sebab burung camar ini akan dinyanyikan oleh teman-teman di Telkom nanti 2013. Iya, kejadian kan sekarang Pak. Ini di luar bayangan saya. Pada waktu itu burung camar, kulik kayak Iwan katanya, catat ini lagu saya. Saya kira lagu gembira tadinya. Catat, coba perhatikan, kau dengar baik-baik lagu aku ini. Ya lagu gembira, oh bahagia. Dengarkan. Oh bahagia. Tiba-tiba burung camar itu ternyata lagunya sedih. Karena jutaan orang, dari 250 juta, mungkin hanya 10.000 orang yang mempunyai privilege seperti saudara-saudara.